Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fahaluk. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 3 subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitar pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Siswa dapat bercerita tentang topik pemanasan global. Yang keempat, siswa dapat berlatih mengkonversi satuan waktu baku ke satuan waktu baku lainnya. Siswa dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan benar. Siswa dapat menggunakan bermacam teknik melipat kain dengan minimal menggunakan satu teknik. Perhatikan teks berikut ini. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Dan sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es yang di wilayah kutub mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Jadi, efek dari pemanasan global itu adalah semua suhu yang ada di bumi itu akan meningkat. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari yang tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ini contoh dari pemanasan global yang diakibatkan oleh polusi udara pada asap pabrik. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi makin panas dan hewan merasakan dampak pemanasan global. Nah, jadi pemanasan global itu sendiri berdampak juga pada hewan dan tumbuhan. Akibatnya, kesulitan beradaptasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan dan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasa kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Dan selain itu juga, pemanasan global itu juga akan mengakibatkan tumbuhan atau hewan akan mengalami kepunahan. Dan selain itu juga, manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan dan akan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Nah, caranya yaitu mengurangi pencemaran udara. Contoh lain dari pemanasan global itu sendiri yaitu dengan cara berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman itu termasuk dari contoh pemanasan global itu sendiri, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca dari pemanasan global itu sendiri, adik-adik mencari arti atau kosakata baru di dalam
teks bacaan tersebut lalu diartikan di Kamus Bahasa Indonesia. Kerjakan latihan 196 sampai 198. Selanjutnya, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan permainan bingo. Nah, jadi nanti adik-adik mengubah satuan jam ke menit yaitu dengan cara bermain bingo. Nah, bermain bingo sendiri itu memiliki caranya yaitu 1. Bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapat giliran secara bergantian untuk mengambil kartu. Setelah itu, siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang X atau tanda lingkaran. Pada bagan dilakukan secara bergantian. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis panah segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Jadi, ketika siswa mendapat giliran, siswa memberi tanda X atau tanda lingkaran pada bagian yang sudah ditentukan. Kemudian adik-adik membuatlah sebuah garis dan berteriak bingo untuk menjadi juaranya. Selanjutnya, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari, selama 4 jam 45 menit, berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Jadi diketahui 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit sama dengan 1 jam tambah 4 jam sama dengan 5 jam. Dan tambahkan jam terlebih dahulu, kemudian tambahkan menit. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Nah, jawabannya adalah 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit yaitu 5 jam tambah sejam tambah 15 menit. Nah, 5 tambah 1, 6. Jam tambah jam, jam. 15 turun. Jadi 6 jam 15 menit. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup di bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Jadi kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Nah, pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu lipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan bahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah dapat
melipat. Nah, jadi nanti adik-adik berlatih untuk melipat pakaian dengan rapi. Dan ntar adik-adik checklist pada gambar yang di halaman 218. Setelah itu isilah tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya, embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air, dalam kurung wujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Amatilah peristiwa mengembun di pagi hari. Tulislah pengamatanmu di bawah ini, perhatikan huruf besar tanda titik koma dengan tepat. Nah, jadi nanti adik-adik amati peristiwa mengembun di pagi hari. Terus adik-adik bisa tulis jawabannya dengan hasil adik-adik ketahui ya. Selanjutnya, setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-temannya belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan, seperti membersihkan halaman di sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Jadi, menjaga kebersihan itu bukan tugas penjaga sekolah saja adik-adik, tapi seluruh warga sekolah. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Syukron. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.